Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We're back again to learn English, and now we will learn about the passive voice. Do you know what is passive voice? Or have you heard about passive voice? Or have you learned about the passive voice before in your junior high school? So, I will remind you again about the passive voice now. Ya, jadi kita sekarang belajar tentang bahasa Inggris, tentang passive voice. Ya, tentang pengertian apa itu passive voice, penggunaannya itu apa, dan bagaimana kita menggunakan passive voice dalam sebuah kalimat. Oke. Definisi yang pertama adalah passive voice adalah kalimat pasif yang merupakan kalimat yang menunjukkan jika subjeknya dikenai pekerjaan, atau subjek itu yang mendapatkan perlakuan dari si objek. Biasanya dalam kalimat aktif itu, subjek melakukan pekerjaan terhadap sebuah objek atau terhadap objek. Contoh, kita membuat sebuah contoh dalam kalimat aktif. Dalam bahasa Indonesia misalkan, ibu memasak nasi. Dalam kalimat sederhana ini ada 3 bagian, yaitu pertama subjek, kata kerja, dan objek. Kita lihat dalam kalimat ini, ibu sebagai subjek yang melakukan pekerjaan, dan memasak adalah pekerjaan ibunya, dan nasi adalah objek yang mendapat perlakuan dari si ibu. Sehingga dalam kalimat ini kita bisa melihat si subjek melakukan pekerjaan terhadap objek. Nah, ini disebut kalimat aktif. Ibu memasak nasi. Ini kalimat aktif. Dan bagaimana kalimat pasif? Passive voice dalam bahasa Indonesia adalah mengubah di mana objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Dalam kalimat pasif, objek adalah pelaku utama, dan subjek adalah yang mendapatkan perlakuan dari si objek. Kita ubah. Kalau kita melihat objeknya adalah nasi, kita ubah dalam passive voice, nasi oleh ibu. Apakah kata kerjanya sama? Kalau dalam kalimat pasif, pasti ada perbedaan kata kerja. Karena harus ada keseimbangan antara kalimat yang diubah dengan kalimat yang berubah. Ya, tidak ada perubahan makna atau secara semantik. Intinya harus sama. Kalau kita mengatakan ibu memasak nasi, berarti kita harus mengatakan nasi dimasak ibu. Tidak mungkin kita mengatakan nasi memasak ibu. Itu mempunyai kalimat yang berbeda. Maknanya juga akan berbeda. Nah, makanya dalam bahasa Indonesia kalimat pasif ditambahi dengan kata dimasak. Nah, ini adalah perbedaan dalam bahasa Indonesia. Mengatakan aktif, dikatakan pasif. Ini adalah singkatnya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris bagaimana? Nggak jauh beda dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Okay, now we will change active voice to passive voice in English. First, there's no difference about in Indonesian language and English language how to change the passive and active voice. Caranya sama, kita memindahkan subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Dalam kalimat bahasa Inggris juga seperti itu. Oke, for the example, kita ubah tadi ibu memasak nasi dalam bahasa Inggris. My mother cooks rice. Ini adalah kalimat aktif. Kita analisis dulu kalimatnya. Pertama adalah kita analisis dulu mana subjeknya, mana kata kerjanya, dan mana objeknya. Kalau kita sudah belajar tenses, kita akan mengetahui apa sih tensesnya. My mother cooks rice. Bagaimana sih cara tahu tenses itu? Nah, tenses diketahui dari kata kerja. Kata kerja ini, kalau misalkan dia ada S, dan dia single, subjeknya ini sendiri, maka kalau dia ditambahkan KNS, maka di sini tensesnya adalah simple present. Sehingga kalau kita mengubah ke dalam passive voice, kita akan mengubah subjeknya dan objeknya berubah posisi. Dalam passive voice, rice menjadi subjek yang tadinya dia sebagai objek. Dan
kata kerjanya kira-kira berubah nggak ya? Ya, harus berubah. Karena tidak mungkin kita menggunakan kata kerja yang sama. Menjadi rice cooks my mother. It's so different, it's so weird. Ya, nggak mungkin sebuah nasi atau nasi itu memasak ibu untuk makanannya. Bagaimana perubahannya? Oke, kita sebelum di perubahan, kita ubah dulu posisinya. Rice menjadi tadinya objek menjadi subjek, dan my mother yang tadinya subjek menjadi objek. Kita tambahkan kata by my mother. Kalau dalam bahasa Indonesia, mengubah aktif menjadi pasif ditambahkan dengan kata di. Tapi dalam bahasa Inggris, dari aktif ke pasif, kita menambahkan dengan to be. Tapi to be ini harus mengikuti tenses yang sebelumnya. Kalau misalkan aktifnya di sini tensesnya adalah simple present, maka to be-nya juga harus ada di simple present. To be di simple present ada 3. Ada is, ada am, ada are. Dan kita lihat rice. Rice di sini termasuk adalah uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Maka dikategorikan sebagai singular atau benda yang satu. Maka kalau benda yang satu, kita tambahkan kata is. Dan kata cooks-nya akan berubah menjadi verb ketiga. Jadi cook, cooked, verb ketiga. Is cooked. Maknanya adalah dimasak. Kalau dalam bahasa Inggris, cooks di sini artinya me. Kalau dalam bahasa passive voice, yang is cooked dengan tambahan to be, maka ini artinya adalah di. Rice is cooked by my mother. Jadi, nasi dimasak oleh ibu. Jadi, ini adalah perubahan dari aktif ke pasif. Jadi, sebelum kita mengubah dari aktif ke pasif, kita harus melihat dulu dan menganalisis dulu tensesnya. Setelah itu, baru kita bisa mengubah dari aktif ke pasif. Oke? Setelah ini saya akan memberikan beberapa to be yang bisa kalian gunakan ketika penggunaan tenses yang terlihat atau yang bisa kalian analisis dari sebuah kalimat. Okay, now we will take another example for passive voice and how to change an active voice to passive voice. Oke, sekarang kita akan cari beberapa kalimat yang bisa kita ubah ke dalam passive voice. Oke, kita ambil contoh satu kalimat. Kita menggunakan simple past yang mudah aja. Contoh kalimatnya dalam kalimat aktif. She bought many flowers yesterday. Dalam kalimat ini, kita harus bisa menganalisis dulu. Bagaimana kita menganalisisnya? Pertama, kita analisis dulu siapa subjeknya, siapa pelaku utamanya dalam kalimat ini. Oke, kita lihat di sini. She bought many flowers yesterday. Udah tahu kan siapa subjeknya? Good. Subjeknya adalah she. Ini sebagai subjek. Kata kerjanya adalah bought. Ini verb keberapa ya kira-kira? Ya, ini verb kedua. Verb pertamanya adalah buy. Verb pertama. Verb kedua, bought. Kalau dia menggunakan verb kedua dalam kalimat positifnya, berarti kalimat ini adalah simple past. Karena simple past ciri utamanya adalah menggunakan verb kedua. Yang ketiga adalah many flowers. Kenapa nggak flowers aja? Kenapa many-nya ikut juga? Nah, karena many, banyak, di sini menerangkan bunganya. Banyak bunga. Dan banyak ditandai dengan kata s, ditambahkan s di akhirannya setelah kata benda. Maka di sini artinya banyak, banyak bunga sebagai objeknya. Dan yesterday adalah kata keterangan waktu. Sehingga kita di sini harus mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, when you want to change an active voice to passive voice, you have to change the position of both the subject and object. First, you have to put object to be subject. Here, many
flowers. Here's the subject. And then you have to change the verb into the passive verb. When you change the verb, you have to use to be as an auxiliary word. To be as an auxiliary word. Ya, kalian kan sudah tadi mencatat penggunaan to be, ya kan? Sekarang to be yang ada di simple past ada dua, penggunaan was sama were. Kira-kira pakai was apa pakai were ya? Ya, kita menggunakan kata were. Kenapa were? Kan di sini she. She-nya kan di sini sendiri. Kenapa pakai were? Were kan untuk lebih dari satu. Kita tidak boleh melihat kalimat aktifnya karena sudah dirubah menjadi kalimat pasif. Many flowers menjadi subjek. Maka di sini mutlak subjeknya harus diikuti to be atau to be harus mengikuti subjek. Ini mutlak. Karena subjeknya lebih dari satu, maka kita menggunakan kata were. Karena many flowers lebih dari satu. Pakai were yang untuk lebih dari satu juga. Terus kata bog, verb kedua harus diubah menjadi verb ketiga. By bog, verb ketiganya apa? Good. Nggak berubah. Ini verb ketiga. Tapi bedanya, verb kedua di sini, verb ketiga di sini, dia diikuti dengan kata to be, yang artinya dibeli. By, oleh siapa? She, sebagai subjek, akan berubah menjadi her, sebagai objek. Kapan? Yesterday. Oke, sepertinya kalian juga sudah belajar bagaimana kata benda itu berubah. Yang tadinya subjek menjadi objek. Ketika I, subjek dan objeknya adalah me. Dan kepemilikan menjadi my. Dan itu kalian sudah pelajari mungkin di kelas 1. Tapi untuk catatan saya akan berikan lagi catatan. Ya, nanti saya akan munculkan dalam video ini. Oke, kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Oke, sekarang saya akan memberikan list of to be yang biasa bisa kalian gunakan dan mungkin kalian catat juga di rumah sebagai pedoman ketika kalian ingin mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Seperti ini, to be. Perubahan to be atau be saja di sini bisa berubah menjadi beberapa kata yang disesuaikan dengan tensesnya. Pertama, kalau misalkan to be di keadaan future, dia future itu ciri khasnya menggunakan kata will atau shall. Maka harus bertemu dengan verb pertama, yaitu be. Ketika dia bertemu dengan penggunaan present, to be akan berubah menjadi is, am, are. Bisa digunakan ketika is for a singular atau yang sama dengan satu. Penggunaan am khusus penggunaan kata I dan are digunakan yang untuk plural yang lebih dari satu. Yang ketiga, ketika to be masuk ke dalam simple past atau past, dia akan berubah menjadi kata was yang untuk singular, yang untuk sendirian, jomblo, dan kata were untuk plural yang lebih dari satu. Dan selanjutnya, ketika dia dalam keadaan perfect, to be sebelumnya biasanya akan bertemu dengan kata have atau had atau has. Dan dia akan berubah menjadi kata been. Dan selanjutnya ketika to be ada di continuous, akan berubah menjadi being. Atau bisa juga dia menjadi kata atau menjadi noun, menjadi benda.
Ini adalah beberapa perubahan to be yang bisa kalian catat, dan fungsinya to be ini adalah sebagai auxiliary atau kata bantu, sebagai pembantu ketika dia ingin mengubah sebuah kalimat dan kata kerja. Karena dalam tenses, pengubahan kata kerja sangat penting, sehingga dia bisa menganalisis kapan terjadinya sebuah kejadian tersebut. Apakah di future, present, atau past, atau sedang berlangsung. Ya, itu bisa dilihat dari kata kerja dan penggunaan to be-nya. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Voice. Oke, di sini ada beberapa contoh lagi bagaimana penggunaan passive voice dalam kalimat yang perfect atau dalam kalimat continuous. Nanti saya tambahkan lagi. Contohnya penggunaan kalimat perfect. He has written the letter already. Oke, dalam kalimat ini, kalimat aktif, he has written the letter already. Kalau kita artikan, dia baru saja menulis surat tersebut. Ya, kita harus menganalisis dulu. Pertama, dalam kalimat ini kita lihat penggunaan kata has written. Has written berarti dia ada di present perfect. Kok tahu ada di present perfect? Gimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Written adalah verb ketiga dari write. Ini verb pertamanya. Verb ketiganya written. Terus presentnya dari mana? Nah, kita lihat di sini. Ada kata has. Penggunaan kata has atau have ada di present. Sehingga dikatakan ini adalah present perfect. Perfectnya adalah verb ketiga. Oke, selanjutnya kita analisis lagi. Siapa subjeknya? He. Apa kata kerjanya? Written. Auxiliary-nya has. Selanjutnya dia menggunakan objeknya adalah letter. Dan kata keterangan waktunya adalah already, yang artinya baru saja. Selanjutnya, gimana caranya kita ubah dalam passive voice? Seperti biasa, kalian harus mengubah dulu posisinya. Yang pertama, the letter akan berubah menjadi subject. The letter. Nah, letternya di sini 1 apa 2 ya? 1 apa 2? 1. Good. Kenapa? Karena tidak ada kata S di belakangnya. Kalau ada kata S, berarti banyak. Kita ubah di sini. The letter. Nah, di sini kan dalam kalimat pasif, kalian harus mengubah kata kerjanya menjadi kata kerja ketiga. Nah, ini kebetulan sudah kata kerja ketiga. Jadi diubah lagi nggak? Nggak usah diubah. Tapi harus ditambahkan kata to be sebelumnya. Nah, has-nya kira-kira berubah apa enggak ya? Nggak berubah. Kenapa? Karena letternya 1. Kalau letters-nya banyak, contohnya, the letter, berarti has-nya akan berubah menjadi have. Ya, karena sudah berubah. Karena dia singular, pakai has. Kalau dia plural, pakai have. Ya, oke. By him. Yang tadinya he sebagai subjek akan berubah menjadi him sebagai objek. Already. Kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Oh ya, to be. To be yang tadi kalian sudah catat, kalau misalkan sebelumnya ada kata has atau have, maka to be akan berubah menjadi apa? Good. Tahu? Been. Nah, ini adalah perbedaannya. The letter has been written by him already. Yang bermakna, surat tersebut telah ditulis oleh dia baru saja. Jadi, penggunaan kalimat pasif dan aktif tidak mengubah makna dari kalimat tersebut. Kalau dalam kalimat aktif, kita katakan, he has written the letter already. Dia telah menulis
surat tersebut baru saja. Kalau kita ubah dalam passive voice, the letter has been written by him already. Surat tersebut telah ditulis olehnya baru saja. Maknanya tidak berubah, tapi hanya posisinya saja yang berubah. Kalau kita hapus been-nya, ini baru salah. The letter has written by him already. Maknanya surat tersebut telah menulis laki-laki tersebut. Aneh lah jadinya. Udahlah, nggak usah dilanjutin. Ya, ini adalah penggunaan passive voice dan active voice dalam kalimat dalam tenses yang menggunakan perfect. Lanjut lagi, satu lagi, ketika kita menggunakan kata continuous dalam tenses continuous. Apa sih continuous? Oh ya, perfect maknanya adalah suatu pekerjaan yang sudah selesai. Itu perfect. Kalau continuous bermakna pekerjaan itu sedang dilakukan pada saat tertentu. Kalau present ya sekarang, kalau past ya sedang dilakukan kemarin, kalau future sedang maksudnya dia akan sedang dilakukan pada saat yang akan datang. Gampang lah nanti. Oke, lanjut ya. Penggunaan passive voice dalam tenses yang menggunakan continuous. Contoh, kita menggunakan future continuous. Nanti ya. Kita menggunakan dalam present continuous. Anton is cleaning his room now. Ini kalimatnya ya. Anton is cleaning his room now. Anton sedang membersihkan ruangannya sekarang. Sebelumnya kita harus analisis dulu. Ini verbnya apa? Cleaning. Kok ada ing-nya sih? Nah, ini maknanya. Kalau verbnya ada ing-nya, dia kata kerja utama, tapi menggunakan kata ing, pasti ada to be-nya. Is. Cleaning. Maknanya adalah sedang. Kalau dia past, was cleaning. Kalau dia future, will be cleaning. Ya, pasti ada to be-nya. Dan ciri khas continuous adalah menggunakan kata ing di akhir kata kerjanya. Anton is cleaning his room. Anton sedang membersihkan ruangannya sekarang. Now. Okay, now how to change this active sentence to passive sentence. Selanjutnya gini, kita akan ubah kalimat tersebut menjadi pasif. Pertama, yang kita harus lihat adalah kita harus analisis dulu. Mana subjeknya? Anton. Mana kata kerjanya? Is cleaning, sedang membersihkan. Objeknya mana? Oke, his room sebagai objek dan now sebagai kata keterangan waktunya. Kita ubah dulu dari objeknya menjadi subjek. Kalau kita ubah his room, enak nggak ya? Oke, kalau kita his room is kita ubah aneh mungkin. Nanti kita harus ganti aja. Anton's room. Jangan lupa. Anton's room dan cleaning akan berubah menjadi verb ketiga. Apa verb ketiga dari clean? Ya, good. Ada cleaned. Anton's room. Ruangannya Anton ada berapa kira-kira? 1 apa 2? 1. Kenapa? Karena rooms-nya nggak ada S-nya. Makanya kita penggunaan kata to be-nya tetap is. Tapi di sini ada to be-nya, di sini ada verb ketiganya. Ada yang kurang kah? Bisa nggak sih to be-nya 2? Ya, bisa. Kenapa? Karena to be yang kita gunakan adalah pengganti kata kerja sebagai penambal. Yang tadinya dia continuous, tapi di sini harus ada pasifnya, maka to be-nya juga harus menjadi continuous. Menjadi being. By Anton, kita ganti kata kerjanya karena dia laki-laki ya. By him. Now. Him di sini, ini siapa ya? Oke. Kita juga bisa tidak menggunakan objek. Jadi Anton's room is being cleaned now.
Bisa. Karena ketika kita menggunakan passive voice, kalimatnya akan berubah menjadi kalimat intransitif, yang tidak memerlukan objek. Tapi maknanya tidak akan berubah. Gitu. Ya, ini bagaimana caranya kita mengubah kalimat aktif jadi kalimat pasif. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu aja. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa tugasnya dikerjain. Ya, jangan sampai enggak. Just all. Thank you for watching. Thank you. And